masuk untuk bertemu dan melakukan puji-pujian ya kepada Tuhan. Padahal dulu mah dilarang, sekarang mah dipersilahkan, dibuka pintu lebar-lebar. Zaman sekarang pandemi. Coba nanti kita lihat sesudah selesai pandemi bagaimana ya. Tapi yang pasti kita semua yang di sini ini pasti tahu bahwa kita kapan aja kita boleh bertemu dengan Tuhan. Tapi masalahnya, kadang-kadang kita nggak melakukan itu ya. Kadang tidak datang, kadang kita enggak, kadang kita bilang sibuk, kadang nggak ada waktu, ada yang lebih penting dan sebagainya. Tapi saya mau ajak kita semua merenungkan, mengapa Tuhan seneng kalau kita tuh datang kepada Dia kapan aja kita mau. Ya, kapan aja. Ya, saya cuma mau ambil satu poin aja ya. Satu poin yaitu dari Kolose 1 ayat 16. Santo Paulus dalam Kolose 1:16 mengatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan untuk Dia, Tuhan, dan diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Termasuk kita ya. Kita ini kan semua adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita diciptakan Tuhan untuk Tuhan. Ya, ingat itu baik-baik. Saya mau menggarisbawahi segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan, termasuk saya dan Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, lalu berawal dari ayat ini saya mau menjelaskan begini nih, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Santo Agustinus dari Hippo mengatakan begini. Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu, ya, bagi dirimu ya Allahku, dan hati kami tiada tenang sebelum beristirahat di dalam-Mu. Apa maksudnya Santo Agustinus dengan perkataan ini? Yang saya pikir dia pasti dapatnya dari ayat ini ya. Sesudah saya baca autobiografinya, dia dapat ini, quote ini dari Kolose 1:16 ini. Jadi menurut Santo Agustinus, Tuhan menciptakan kita, menciptakan saya dan teman-teman semua ini dengan satu tempat di dalam hati kita yang kosong, supaya tempat ini Dia mau sediakan di hati kita untuk Dia tempatin, untuk Tuhan Allah tempatin sendiri di hati kita. Ya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan menciptakan kita semua, termasuk saya, satu tempat di dalam hati saya yang kosong, di mana kekosongan itu, tempat yang lowong itu harus diisi sama Dia. Dan hanya bisa diisi oleh Allah. Ya, itu yang dimaksud dengan Agustinus dari Hippo. Lalu, apa yang membuat kita itu banyak orang mungkin yang nggak mengerti hal ini ya, bahwa Tuhan menciptakan kita dengan satu kekosongan di dalam hati kita. Ya. Tuhan menciptakan kita dengan satu kekosongan di dalam hati kita untuk Dia isi. Kira-kira begini nih, saya mau ajak teman-teman semua yang terkasih ya, bayangkan Tuhan Allah yang menciptakan dunia dan isinya serta seluruh galaksi ya, alam tata surya ya. Menciptakan semuanya itu yang begitu besar, begitu agung, ya, yang begitu maha kuasa, menciptakan kita dengan minta satu tempat di dalam hati kita supaya Dia boleh tinggal di dalam rumah hati kita. Oke? Bayangkan Tuhan yang begitu besar, begitu agung, menciptakan saya, lalu Dia minta tempat di dalam rumah hati saya supaya Dia bisa bersatu dengan saya. Betapa kita ini amat sangat berharga. Betapa kita ini amat sangat dikasihi sama Tuhan. Bayangkan bahwa misalnya Presiden Jokowi bilang hari ini, Jessica, hari ini saya mau tinggal di rumah kamu, atau bukan hanya hari ini, Jessica, saya minta satu kamar di rumah kamu khusus untuk saya. Setiap hari, sepanjang waktu, sepanjang umur hidup kamu, saya mau tinggal di rumah kamu.
Apa perasaan Jessica? Berbunga-bunga kan, seperti terbang di awan-awan. Presiden tuh cuman presiden, mau tinggal di rumah saya, itu sudah membuat saya berbunga-bunga. Bagaimana perasaan kita kalau Tuhan yang begitu agung, begitu besar, begitu berkuasa, begitu maha kasih pengampun, mau tinggal di rumah hati saya? Ya, renungkan ini baik-baik. Banyak yang tidak menyadari ini. Saya juga baru menyadari ini setelah saya membaca quotes dari Agustinus ini, Santo Agustinus ini. Lalu pertanyaannya, saya yakin saya sendiri itu dulu, mungkin sekarang juga masih, datang bertemu dengan Tuhan itu enggak rutin, enggak setiap saat, ya. Kadang-kadang masih ada bolongnya. Ya. Mengapa? Mengapa kita nggak bisa menghargai satu sosok yang begitu agung mau tinggal di rumah saya, sedangkan kalau presiden aja mau tinggal di rumah saya pasti akan beberes-beres rumah saya. Saya akan siapkan kamar yang paling bagus. Saya akan bebersih-bersih dan mempersilahkan dia tinggal di rumah saya sepanjang waktu. Nah, Tuhan mau tinggal di dalam hati kita sepanjang waktu. Tapi kita sendiri tidak pernah menghargai itu dengan sungguh-sungguh. Saya ingat dulu Ko Wimpi sering bercerita tentang Mpe Owe itu loh. Yang kalau dia mau ke pasar pagi, mau buka toko, dia datang ke gereja dan dia cuma buka pintu, dia bilang, Yesus ini Owe gitu ya. Setiap hari. Sampai akhirnya dia sakit, dan Yesus yang datang ke rumah sakit, bilang sama si Mpe, Owe Yesus, katanya gitu. Itu loh. Jadi seperti itu yang sebenarnya Tuhan mau. Tuhan nggak mau, bukannya karena dia nggak punya teman, bukan karena dia perlu kita, enggak. Sebenarnya kita yang perlu Tuhan. Tuhan nggak perlu kita kok. Tuhan punya beribu-ribu berlaksa-laksa malaikat di surga yang siap setiap saat memuji dan menyembah dia. Dia nggak perlu kita kok. Tapi kenapa dia menciptakan dengan kita dengan satu tempat khusus supaya dia bersatu dengan kita? Itulah berharganya kita. Itulah keistimewaan kita yang kita dapat dari Tuhan. Ya. Lalu kita lihat sekarang, kenapa kita nggak bisa datang seperti si Owe itu loh, si Mpe Owe itu. Ya. Kita lihat di Kejadian 3 ayat 7 sampai 22. Itu bercerita tentang Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi, ya. Mereka bersembunyi, lalu Tuhan datang, berjalan di taman itu, dan mereka mendengar suara Tuhan, suara kaki tok 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 begitu, terus mereka bersembunyi. Mereka nggak berani keluar. Kenapa mereka nggak berani keluar? Karena mereka takut, mereka malu, mereka tahu mereka telanjang, ya. Mereka merasa nggak layak ketemu sama Tuhan karena sudah berbuat salah. Tapi Tuhan panggil mereka, Adam, Hawa, di mana kalian? Lalu mereka menjawab, kami ada di sini, keluar. Mereka keluar. Ya, mereka keluar. Lalu apa yang terjadi sesudah mereka keluar? Jadi banyak hal yang membuat kita untuk tidak bisa atau tidak berani datang kepada Tuhan. Seperti tadi kita lihat, Adam dan Hawa, mereka takut, mereka malu, mereka merasa bersalah, mereka merasa berdosa. Mungkin juga mereka merasa ada hal-hal yang saya nggak bisa ngambil dari perikop ini. Kalau saya mau ambil lagi hal yang lain, mungkin ada perikop tentang orang-orang ahli Taurat, itu mereka gila hormat, mereka senang dihormati, ya itu juga menghalangi mereka untuk menerima Yesus, betul ya? Lalu tentang orang kaya yang disuruh Yesus jual segala hartanya lalu ikut Yesus, dia dengan sedih pergi karena dia nggak bisa, karena hartanya banyak. Jadi dia terikat. Tempat kekosongan, tempat khusus yang Tuhan ciptakan di hatinya, diisi sama harta benda, diisi dengan kekayaannya. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Setiap saat, apapun keadaan kita. Nah, kita sudah tahu apa yang menghalangi kita nih. Nanti kita akan datang, kita akan masuk ke dalam sel, mungkin kita akan membayangkan, kita akan mencari, merenungkan. Apa yang menghalangi saya? Dengan kasih Tuhan yang begitu besar, yang mengundang kita, yang minta kita mau menyatu dengan kita, tapi tidak pernah kita welcome. Ya. Nah, sesudah di Adam dan Hawa berbuat dosa itu, dipanggil Tuhan, mereka keluar, apa yang dilakukan Tuhan?
Tuhan marahin mereka nggak? Enggak. Yang dilakukan Tuhan pertama kali apa? Tuhan mengutuk si ular. Tuhan mengutuk si ular. Lalu sesudah itu apa? Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Lalu Tuhan mengenakan pakaian itu di tubuh mereka. Lalu yang keempat, Tuhan membuat ceruk dan pedang api untuk mengelilingi pohon kehidupan. Kenapa? Karena kalau misalnya manusia yang sudah berdosa, yang sudah tahu baik dan buruk, lalu mereka makan buah dari pohon kehidupan, mereka nggak akan mati. Kalau mereka nggak mati, kasihan nggak? Bayangkan kalau kita nih yang penuh dosa ini, ya, walaupun kita sudah ditebus, tiap hari saya yakin kita masih berbuat dosa. Termasuk saya, pasti. Dosa besar, dosa kecil pasti saya buat. Nah, kalau kita yang sudah berdosa ini, walaupun sudah ditebus buat dosa lagi, tapi belum sempat ngaku dosa, kan masih tetap dosa, kan? Bayangkan kita yang berdosa ini, makan tuh pohon kehidupan, terus nggak mati-mati. Mau? Hidup dalam keadaan berdosa terus? Nggak mau. Nah, Tuhan juga nggak mau. Tuhan sayang sama umatnya, dia nggak mau manusia yang sudah berdosa ini hidup selamanya di dalam kedosaan, sengsara. Karena upah dosa adalah maut. Makanya dia tutup itu pohon kehidupan. Supaya manusia nggak menjadi sengsara seumur hidup. Itu yang dilakukan Tuhan. Tuhan begitu sayang sama manusia. Begitu sayang sama saya. Begitu sayang sama kalian semua. Betul nggak? Ya kan? Lalu, kenyataannya, kita ini nggak bisa setia, nggak bisa taat, nggak bisa konsisten untuk terus membiarkan Tuhan diam di dalam hati ini loh, di dalam rumah ini loh. Ini kan adalah bait Allah kan, tempat kediaman Allah kan, seluruh tubuh saya ini adalah tempat kediaman Allah. Nggak bisa konsisten kita membiarkan Allah tinggal di dalam sini. Karena kedosaan kita, karena kekosongan kita, sering karena kita nggak menyadari kekosongan sebenarnya yang menjadi tempat Allah berdiam ini, sebenarnya kita isi dengan hal-hal yang semu. Hal-hal duniawi yang semu yang kita isikan di sini. Sehingga kalau kita pernah merasakan, setiap saat pasti ada kekosongan di dalam diri kita. Entah itu apa. Jadi di dalam kekosongan ini, di dalam kehampaan kini, kita berusaha untuk memenuhi kekosongan ini dengan mencari hal-hal yang menurut kita adalah menjadi pemuas dari kekosongan atau dahaga kita, kehausan kita. Kita isi dengan karir, kita isi dengan jabatan, kita isi dengan kuasa, kita isi dengan harta duniawi, kita isi dengan apalah pokoknya yang kita rasa. Itu adalah sebenarnya untuk mengisi kekosongan kita. Tapi sebenarnya tempat ini, kekosongan ini, kehausan kita ini adalah tempatnya Tuhan. Kehausan kita ini adalah kehausan akan Tuhan. Kehausan kita akan kasih Tuhan. Kehausan kita akan damai sukacita dari Tuhan. Nggak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa memenuhi setiap kebutuhan kita. Entah itu kasih sayang, entah itu perhatian, ya nggak pernah akan bisa. Cuman Tuhan yang bisa, karena itu tempatnya. Karena emang itu disediakan Tuhan untuk dia isi. Ya. Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan itu kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, Allah adalah kasih. Jadi karena Allah begitu mengasihi kita, Allah adalah kasih, dia nggak bisa mengingkari hakikatnya yang adalah kasih, makanya dia mau apapun keadaan kita, seberdosa apapun keadaan kita, sejauh apapun kita sudah lari dari dia, dengan mengisi kekosongan di dalam hati kita dengan hal-hal duniawi yang semu, yang tidak kekal, dia mau kita percaya kepada kasih-Nya. Dia mau kita melakukan satu langkah, satu langkah iman. Selanjutnya Tuhan yang akan lakukan untuk kita. Karena dia tahu, dia sangat tahu siapa kita, dia sangat mengerti, dia sangat tahu karena dia yang menciptakan kita. Dia tahu apa kebutuhan kita, dia tahu bagaimana berkomunikasi dengan kita. Dia yang selalu berinisiatif untuk selalu datang kepada kita. Ya.
Dalam Mazmur 139 dikatakan Allah yang Maha Tahu. Pada saat kita lari dari Dia, Dia akan pergi di sana menarik kita. Bahkan pada saat kita menaruh tempat tidur kita di tempat orang mati, Tuhan ada di sana. Saya mau mengakhiri renungan kita sore hari ini dengan satu kesaksian di mana saya merasakan bahwa Allah selalu yang berinisiatif. Allah yang mengenal saya dengan luar biasa, lebih daripada diri saya sendiri. Beberapa tahun ini saya mengalami pergumulan, sampai mau mati rasanya. Kalau dikatakan begitu, mungkin kita akan bilang, Cevi kan pewarta, masa nggak tahu sih teorinya atau kebenaran bahwa pergumulan manusia tidak akan melebihi apa yang dialami Yesus. Ngomongnya gampang. Tapi kalau udah mengenai perasaan susah banget. Kalau di sini kita bisa ngerti. Saya ngerti di sini, tapi saya nggak ngerti di hati. Dan 2 minggu yang lalu, pada saat Kowimpi mengajar tentang pikiran Allah, pikiran Yesus di Efesus ya, Efesus 2-4, saya benar-benar bersyukur, saya benar-benar merasa dikasihi dengan amat sangat, saya benar-benar merasa saya beri rahmat yang luar biasa. Karena saya di situ mengerti bahwa pada saat dikatakan penderitaan kamu itu nggak seberapa dibanding dengan penderitaan Yesus di kayu salib. Badannya sampai hancur, dia mati di atas kayu salib. Kamu itu belum apa-apa, nggak apa-apa tubuh kamu. Kamu masih utuh gitu loh. Kamu nggak sampai mati, Yesus sampai mati. Iya, di sini saya ngerti, tapi di hati saya nggak mau terima. Ya, itu soal perasaan. Lalu di waktu pengajaran itu saya dengerin lagi, saya renungkan lagi, saya mendapatkan rahmat. Begini ceritanya. Tuhan Yesus itu tuh Allah. Dia manusia tapi dia juga Allah. 100% manusia, 100% Allah. Saya ini siapa? Saya itu manusia ciptaan Dia. Saya itu yang penuh dosa. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Yesus yang adalah manusia tapi juga Allah 100%? Pada saat dia mengalami disiksa di salib, ya, dia itu dalam kondisi sebagai Allah. Lah, aku ini siapa? Aku ini manusia berdosa kok. Bagaimana saya dibandingkan dengan dia? Jadi, walaupun saya menderita, walaupun saya merasa saya nggak bersalah, tapi saya bersyukur saya dikasih rahmat, merasa berdosa. Untuk bisa merasa berdosa bagi saya adalah satu rahmat. Jadi pada saat yang bersamaan saya merasakan saya ini adalah manusia berdosa yang begitu dikasihi Tuhan, dan saya nggak bisa dibandingin sama Yesus yang menderita di atas kayu salib tuh. Nggak bisa. Jadi begitu besarnya kasih Yesus, kasih Allah Bapa kepada saya, baru di situ saya mengerti dengan lebih dalam. Bagaimana mengerti bahwa penderitaan saya nggak bisa sebanding dengan Yesus. Bukan karena saya nggak mati, bukan. Tapi karena dia Yesus, saya manusia. Dia Yesus yang menciptakan saya ciptaan dia. Gitu. Ya, begitu berharganya saya. Begitu mengasihinya dia mengasihi saya. Baru saya saat itu saya bisa keluar dari beberapa hari yang lalu itu sebelum pengajaran Kowimpi, saya mendapatkan bahwa Yesus bilang, kamu udah tahu peraturan-peraturanku, kebenaran-kebenaranku. Ayo keluar dari lubang ini, lubang gelap ini. Kamu harus hidup dan keluar supaya sinarmu berterang, sinar terangmu dilihat orang, supaya kemuliaanku dinyatakan. Saya bilang oke, fine, tapi saya masih ngerasa nggak enak gitu. Tapi waktu pengajaran itu saya merasa Tuhan pada saat saya seperti itu tidak menyalahkan saya. Pada saat saya berdosa ini dia tidak menyalahkan saya, malah dia beri saya semangat. Dia mengasihi saya. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan saya, Tuhan kita semua. Begitu baiknya. Ya. Saya akan akhiri karena waktunya sudah mau habis. Saya mau nyanyikan satu lagu Mazmur 139 Allah Maha Tahu, lalu kita akan berdoa ya. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati dan kita mau datang kepada Dia, kita mau mohon ampun, kita mau katakan, oke Tuhan, saya mau mengambil langkah pertama saya untuk datang kepada Engkau, dan biarlah Engkau sendiri yang menyelesaikan segala sesuatunya bagi saya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemanakah aku dapat
menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Mari saya mengundang kita semua untuk memejamkan mata. Kita bayangkan bahwa Allah yang begitu agung, yang begitu besar, Dia begitu mengasihi kita semua. Dia mencintai kita dengan begitu besarnya, sehingga Dia rela berkorban di atas kayu salib. Dia yang begitu agung mulia, Dia yang menciptakan segala sesuatu, memberikan kita begitu hak keistimewaan yang begitu besar untuk kita menjadi anak-anaknya dan datang kepada Dia setiap saat. Mari pejamkan mata Anda dan bayangkan kasih Allah yang begitu besar yang pernah Anda alami semua di dalam hidup Anda. Rasakan kasih itu melingkupi kita semua saat ini. Kasih itu turun menutupi seluruh keberadaan kita. Kita ditenggelamkan di dalam lautan kasih Allah yang begitu besar. Rasakan kasih itu memenuhi seluruh relung hati kita, memulihkan dan menyembuhkan segala luka-luka yang pernah kita alami. Segala kekurangan-kekurangan kita Dia tidak pernah pedulikan. Tapi Dia datang dan melihat sisi-sisi baik daripada kita semua. Rasakan kasih itu. Tenggelamkan diri kita di dalam lautan kasih Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa Engkau sungguh Allah kami yang luar biasa. Kasih-Mu tak terukur oleh kami Tuhan. Kasih-Mu begitu besar dan tak terhingga Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih punya Allah seperti Engkau Tuhan. Yang menciptakan kami tetapi masih ingin bersatu dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap rahmat yang Kau berikan kepada kami. Terutama rahmat untuk merasa berdosa. Rahmat untuk merasa bersalah. Rahmat bahwa kami ini adalah ciptaan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau adalah pencipta kami. Pemilik kami Tuhan. Beri kami keberanian Tuhan Yesus. Beri kami hati Tuhan. Untuk mau datang kepada Engkau setiap saat. Dan mengisi kekosongan di dalam hati kami dengan Engkau, Tuhan. Biarlah kami boleh jadikan Engkau sebagai yang nomor satu di dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau akan datang kepada kami dan memberikan
pengertian-pengertian agar kami mengerti dan mengetahui, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Siapakah Engkau bagi kami, Tuhan Yesus? Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Oke, thank you Cevi. Sekarang kita akan dengarkan sharing live 5 menit dari sister kita, Rosa. Rosa, dipersilakan unmute. Oke, thank you semuanya. Thank you Cevi untuk firman-Nya, sangat memberkati. Halo semuanya, buat yang belum kenal, nama saya Rosa. Saya ibu yang bekerja. Saya punya 3 orang anak. Saya diminta sharing untuk tentang penyertaan Tuhan atau pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Jadi sharing ini cerita tentang kehidupan keluarga saya, gimana Tuhan menjaga keluarga saya. Jadi saya ibu dari 3 orang anak. Anak saya yang besar umur 6, yang kedua umur 4, yang ketiga sekarang umur 2. Saya kerjanya di Serpong. Rumah saya di Jakarta Timur, saya kerja di Serpong. Jadi setiap hari pagi-pagi itu saya udah berangkat. Setelah masak buat anak-anak, jam 6 pagi saya udah berangkat kerja. Nah, karena itu sehari-hari itu sebenarnya saya ngandelin Mbak buat ngurusin anak saya. Ibu mertua saya juga nggak ada di rumah karena dia juga kerja, buka toko. Jadi di rumah benar-benar nggak ada orang, kita cuma ngandalin Mbak aja yang jagain anak-anak kita. Nah, kejadian ini waktu bulan Agustus. Biasa habis Lebaran kan agak susah nyari Mbak. Waktu itu baru dapat Mbak baru kerja 1 hari. Besoknya saya kan pantau anak-anak saya lewat CCTV. Jadi saya ada pasang CCTV di kamar, di ruang tamu di bawah, di ruang atas, depan kamar saya, sama di depan. Di depan belum dipasang waktu itu. Jadi ceritanya Mbak ini kan baru datang subuh-subuh hari kemarin. Nah, dia bilang untuk uang travel kan saya bilang ya udah nanti saya janji saya akan kasih. Karena pagi-pagi saya berangkat saya agak buru-buru, saya belum ngasih nih. Terus malamnya pas saya pulang kan mereka udah saya suruh tidur, udah istirahat. Jadi saya pas pulang itu sekitar jam 7:30, jam 8 mereka udah tidur. Jadi ya udah saya pikir besok aja. Terus pas besok itu dia WA saya kan, Ibu boleh minta ditransfer aja. Saya bilang, saya rencananya kasih ke kamu malam ini, saya bilang gitu kan. Dia bilang ditransfer aja deh. Emang kamu nggak mau buat pegangan aja di rumah, saya bilang gitu kan. Kalau kamu butuh jajan segala macam, nggak usah. Ya udah, akhirnya saya transferin uangnya. Nah, setelah saya transfer, kemudian saya lihat ada yang aneh karena tiba-tiba kontaknya udah hilang nih, foto kontaknya di handphone saya tiba-tiba hilang. Terus feeling saya juga nggak enak, kayaknya ada yang aneh, ada yang nggak beres nih. Saya lihat di kamera kamar, tiba-tiba mereka udah pakai baju rapi gitu kan, udah pakai jilbab gitu. Kok agak aneh ya gelagatnya gitu kan, pakai baju rapi, udah ganti baju, terus pakai jilbab. Lalu saya takutnya gini kan, saya takutnya dia kabur gitu. Takutnya dia tiba-tiba kabur. Karena habis saya kontak itu dia nggak bisa tiba-tiba kayak nggak bisa ngeblok kontak saya. Kemudian saya telepon ke Erik. Erik kan lagi di kantor, Erik suami saya. Dia di kantornya di Kebun Sirih. Saya telepon Erik, saya bilang, Erik, kamu bisa nggak pulang sekarang? Saya bilang gitu kan. Ini kayaknya ada yang aneh nih, nggak beres dengan mbaknya, takutnya kabur atau apa. Kemudian ya udah Erik jalan pulang. Tapi kan walaupun Erik jalan pulang dari sana, dari kantor itu ke rumah kan butuh paling cepat 1,5 jam gitu kan. Dalam masa itu ya saya nggak tahu juga. Jadi perasaan saya nggak enak nih. Akhirnya saya telepon lagi ke saudaranya Erik.
kakak sepupunya yang tinggal beda blok lah, satu komplek, tapi dia di Buaran 3. Saya telepon lama, nggak diangkat-angkat, habis itu baru berhasil diangkat, saya minta dia untuk ke rumah. Saya bilang kayaknya saya agak curiga. Pas dia ke rumah, jadi singkat cerita memang mbaknya mau kabur, jadi dia datang ke rumah saya, dia nanya, lah kalian mau kemana? Mau pulang katanya gitu kan. Nah, kenapa mau pulang, kan baru kerja sehari, ngomong dulu dong sama ibunya, kalau mau pulang juga nggak boleh kayak gitu, tunggu ibunya pulang gitu kan, nggak boleh kamu langsung gitu aja. Kamu udah ngomong sama ibu belum? Ya udah, coba dulu bertahan seminggu, lihat, atau kalau nggak minimal kamu tunggu ibunya pulang. Ya udah, dia diam aja gitu kan. Terus anak saya yang kecil saat itu umur 1,5 tahun, dimandiin sama mbaknya. Nah, karena yang satu yang ngurusin kecil itu lagi mandiin anak saya, terus ya udah cicinya sepupunya Erik pulang ke rumah. Nah, dia pulang, 2 anak saya yang Michelle sama Aileen ikut katanya. Jadi tinggal anak saya yang kecil ini di rumah bersama mbaknya. Habis nyampe ke rumahnya, cicinya Erik kan telepon saya. Udah, habis itu kan telepon, dia cerita ke saya, bla bla bla. Setelah habis ngobrol sama saya, kan saya tutup. Tapi saya masih nggak tenang. Terus saya lihat lagi ke kamera rumah. Tiba-tiba kamera di kamar udah gelap. Kamera kamar saya gelap, kamera rumah di bawah juga gelap. Udah nggak ada. Yang ada tersisa cuma kamera di depan kamar saya. Terus kamera depan saya, tapi saya lihat nggak ada orang nih. Kok kemana nih, nggak ada pergerakan, diem aja sunyi, nggak ada suara apa-apa. Kemudian nggak lama saya lihat anak saya mondar-mandir di depan kamar gitu kan. Jadi antara kamar saya ada tangga, terus ada kamar mbak saya sebelahan gitu, dipisahin sama tangga. Jadi anak saya kayaknya dari depan kamar berdiri, celingak-celinguk, terus dia ke kamar mbaknya, saya lihat. Habis itu celingak-celinguk gak jelas, terus dia berdiri di depan tangga. Anak saya baru belajar jalan waktu umur 15 bulan. Waktu itu 1,5 tahun. Dia belum pernah diajarin naik tangga dan turun tangga. Nggak pernah kita ajarin dan nggak pernah sekalipun kita kasih dia untuk naik tangga sendirian. Nah, saat itu dia di depan tangga. Terus dia nangis sekencang-kencangnya. Sampai di sudut itu, kamera saya itu udah nggak bisa nangkap sudut dekat tangga. Jadi saya cuma bisa lihat dia berdiri di depan tangga persis. Kemudian saya udah was-was, aduh ini gimana nanti kalau dia turun, mana nih mbaknya gitu kan. Gimana kalau dia turun, mbaknya kemana, nggak ada suara. Di bawah juga tiba-tiba hilang gitu, nggak bisa ngelihat apa-apa lagi. Saya panik, saya nggak kebayang mesti bagaimana, karena ya saya nggak kebayang lah kalau anak saya jatuh seperti apa, karena dia nggak bisa turun tangga, dia nggak bisa naik tangga gitu. Lalu saya berusaha untuk telepon sana sini gitu kan, saya berusaha telepon mertua saya, nggak diangkat. Saya telepon puluhan kali nggak diangkat. Saya telepon Om Erik, omnya suami saya, nggak diangkat juga gitu, nggak ada angkat. Karena saya pengen kontak istilahnya tetangga rumah saya sebelah ini sama yang seberang, itu kan cukup dekat sama mertua saya. Jadi saya pengen minta tolong untuk lihat ke rumah saya gitu kan, karena saya takut kenapa-napa gitu. Tapi nggak ada satupun yang saya kontak bisa. Saya telepon mertua nggak bisa, saya telepon Om Erik nggak bisa, saya telepon adiknya Erik nggak bisa. Nggak ada satupun yang angkat telepon saya. Puluhan kali saya telepon, nggak ada satu orang pun yang angkat. Saya udah hopeless, saya udah nggak ngerti lagi mesti gimana orang-orang yang istilahnya ya jaraknya lebih dekat ke rumah, tapi nggak ada yang bisa saya angkat. Saya telepon lagi cicinya Erik gitu kan. Lama nggak diangkat-angkat, terus terakhir saya telepon ke Bele, anaknya, terus katanya, Mama lagi mandi, lagi keramas. Habis itu saya udah nggak tahu ngerti mesti gimana. Tiba-tiba saya dengar anak saya nangis sekencang-kencangnya. Saya nggak bisa lihat kondisinya seperti apa saat itu, karena udah ketutupan kamera. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain di kantor, saya udah cuma bisa nangis. Saya udah nggak tahu mesti ngapain. Saya cuma bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong jaga anak saya. Tuhan, tolong kirim malaikat pelindungmu, malaikat pelindung anak saya untuk menjaga anak saya. Jangan sampai anak saya kenapa-napa. Saya nggak tahu bagaimana kalau misalnya dia jatuh dari tangga. Tangganya cukup tinggi. Saya juga nggak tahu kalau misalnya dia keluar dari rumah,
lalu ketabrak atau gimana, karena pintu rumah itu nggak pernah dikunci, pintu rumah, pintu pagar kadang suka dibuka, jadi anak tuh bisa jalan keluar ke jalan gitu kan. Saya nggak kebayang kalau nggak ada orang di rumah, benar-benar nggak ada orang, nggak ada mbaknya, jadi anak saya yang 1,5 tahun tuh sendirian di rumah. Tidak ada lagi orang yang saya bisa mintain tolong. Hanya Tuhan pertolonganku saat itu. Hanya Tuhan tempat saya bisa berharap, dan saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Benar-benar saya dalam keadaan ya, mungkin buat yang punya anak bisa ngerti gimana rasanya. Saya cuma bisa nangis, mohon Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Bunda Maria, berdoa kepada Tuhan mengirimkan malaikat pelindung buat jaga anak saya. Kemudian setelah agak lama, saya cuma bisa dengar dia nangis, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain, dan saya juga nggak bisa lihat apa-apa lagi karena nggak kelihatan lagi. Kakaknya si Erik, cici sepupunya, setelah selesai mandi, itu waktunya juga cukup lama di situ. Dia datang ke rumah, dan ternyata anak saya sudah duduk di tengah tangga, di anak tangga. Jadi dia udah turun sampai setengah anak tangga. Saya juga nggak ngerti bagaimana caranya dia bisa turun dan gimana, saya nggak ngerti, tapi itu penjagaan Tuhan. Dia duduk di tengah-tengah anak tangga itu sambil megang squishy, sambil nangis. Dan di rumah udah nggak ada orang sama sekali. Jadi mbaknya benar-benar udah kabur. Benar-benar nggak ada orang sama sekali. Anak saya akhirnya dibawa pulang sama cici sepupunya Erik, bawa pulang ke rumah. Saya bersyukur, saya berterima kasih banget sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan yang melindungi, karena saya nggak kebayang, anak saya nggak pernah turun tangga, anak saya nggak pernah diajarin naik turun tangga, tapi dia bisa turun sampai setengah tangga dan dia nggak terluka, tidak terluka sama sekali, tidak ada berdarah, tidak jatuh, tidak ada apa-apa sama sekali. Dia juga tidak keluar rumah, tidak ketabrak, tidak diculik orang. Ya, saya nggak bisa bilang apa-apa lagi. Bagi saya, ya ini benar-benar pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Tapi ini salah satu contoh Tuhan menjaga anak saya, menjaga keluarga saya. Di saat saya benar-benar udah nggak bisa ngapa-ngapain, tidak ada yang bisa saya lakukan, tidak ada yang bisa saya mintakan tolong, tidak ada orang yang bisa saya harapkan. Hanya pada Tuhan saya hanya bisa berharap. Dan Tuhan buktikan bahwa dia selalu menjaga kita. Pertolongan kita itu datang daripada Tuhan. Dia tidak akan pernah mengizinkan satu helai rambut pun jatuh dari rambut kita, dari kepala kita, jika dia tidak mengizinkan itu. Jadi segala hal akan dijaga sama Tuhan. Itu aja. Terima kasih. Thank you, Kim. Oke. Thank you, Rosa, buat sharingnya. Kita bisa merasakan ya apa yang terjadi. Pertolongan tangan Tuhan tidak pernah terlambat, dan seringkali kita nggak sampai akal budi kita, tapi Tuhan tidak pernah terlambat dan kita mengalami itu. Terima kasih juga untuk Jeffy dan juga Rosa untuk menjadi saluran berkat bagi kita. Oke, saya mau sampaikan pengumuman, dan juga setelah ini kita ada pembagian fellowship group, semacam kelompok sharing, tapi kita sebutnya fellowship group karena kita bisa ngobrol dan sharing sesuai dengan pertanyaan sharing yang akan ditunjukkan sama Cevi ya. Tapi sebelumnya saya mau info dulu untuk Next Oase, boleh di-share screen. Next Oase kita ketemu 2 minggu lagi, hari Sabtu, tanggal 27 Juni pukul 4, sama seperti hari ini dengan pembicara Medi Widodo, tema Living in Storm. Password akan diberikan di hari H oleh pendaftaran di RSVP. Oke. Ya, Kelapa Gading juga katanya. Iya, Kelapa Gading juga. Halo. Ya, kami juga membuka pelayanan doa, tim Oase, bagi yang ingin memasukkan wujud-wujud doa, yang ingin didoakan, mari
boleh menghubungi, telepon di RSVP, kami akan doakan bersama-sama secara tubuh dalam tim. Silakan bagi yang ingin dilayani dalam wujud doa, bagi yang ingin doakan. Oke, sekarang kita akan masuk pada fellowship group yang akan dibagi dalam bentuk breakout room. Nanti akan dibagi kelompoknya. Jadi ketua sel akan dari tim OASE dan yang lainnya akan otomatis terbagi ya di dalam kelompok-kelompok yang sudah di set oleh tim. Saya akan bacakan, kurang lebih ada kelompoknya, ketua selnya, ketua grupnya ada Alfon, Teresia, Dewin, Kim, Koyosep, Jimmy dan Edwin, jadi satu. Yeni S, Yeyen, Sani, Dewi. Setelah ini kita akan terpecah dalam, jadi automatically ya, kita nggak ini juga, nggak milih-milih. Automatically by system kita akan terbagi dalam 10 kelompok. Pertanyaan sharing boleh disebutkan, di-share, Cevi. Ya, pertanyaan sharing, hal apakah yang menghalangi atau membuatku tidak siap? Oh, hilang ya. Hal apakah yang menghalangi atau membuatku tidak siap atau enggan untuk datang pada Allah secara konsisten? Bagaimana saya mengalahkan halangan tersebut? Jadi singkatnya, hal-hal apa yang menghalangi dan membuat kita nggak bisa datang, nggak bisa dekat dengan Allah gitu. Kenapa? Kurang lebih seperti itu. Nanti ketua grup akan hosting anggotanya untuk kita share, ngobrol heart to heart, dan durasinya 15 menit, dan automatically akan kembali lagi ke main room untuk penutup. Thank you. Kita akan langsung masuk ke breakout room ya, Alphonse. Ini boleh ditutup nggak? Oke. Atau didiamin aja? Apanya ditutup? Ini kalau bisa muncul terus, aku nggak tahu. Selama breakout room bisa muncul terus nggak pertanyaan ini? Enggak, akan hilang. Jadi Oke, dihilangin aja nggak apa-apa. Ya. Oh, yang mau screenshot, boleh di screenshot dulu. Sorry. Intinya hal-hal apa yang menghalangi kita dekat dengan Tuhan? Itu kan ya, Cevi? Ya, itu tampilin lagi tuh. Ini apa yang membuat kita nggak bisa terus setia membiarkan Tuhan diam di rumah hati kita itu loh. Jadi halangannya itu apa? Oke. Ya. Oke. Happy Fellowship Group. Kita kembali lagi setelah 15 menit. Thank you. Sorry, saya butuh mungkin setengah menit karena beberapa orang sudah keluar, jadi ada grup yang isinya cuma 2, ada yang banyak gitu. Oh. Sebentar ya, setengah menit ya, menit. Wah, banyak itu. Sorry ya, umat. Ini juga first trial buat kita di kelompok-kelompok gini, breakout room. Baru coba first trial. Makin banyak yang keluar. Rosa. Oke ya, kita jalan apa adanya nih karena banyak yang ini ya. Oke, see you.
Bapak Ibu kalau ada notifikasi untuk join break room silahkan diklik. Udah, kamu nggak perlu masuk juga nggak apa-apa kali ya. Ada inti juga di situ. Bisa join aja. Kamu masuk aja kalau nggak tahu. Saya masuk ke Ketiga tadi mesinnya karena di situ nggak ada proposal. Oke. Sudah pada kembali semua? Potong deh. Mungkin masih ngecek-ngecek juga timer yang di atasnya itu. Jadi kita bisa bisa sesuaikan timer breakout room. Keren banget. Apa? Bagus. Keren banget bisa breakout sendiri, keren dah. Waktunya kurang. kurang ya? Ya. Ya, nanti diperpanjang. Oke. Ini kita mau foto dulu atau gimana? Kita tunggu semua balik. Udah semua balik belum? Terus kita tutup doa dulu ya. Oke. Tutup doa baru kita foto-foto. Sudah semua belum ya? Ya, otomatis sama semua. Gimana ngeceknya? Mestinya udah semua. Sekali yang tahu. Mestinya udah semua, Kim. Otomatis balik semua. Mestinya sama kan waktunya. Udah otomatis balik semua. Oh. Udah langsung kepotong. Tadi belum selesai langsung di-cut. Ya. Minta maaf. Untuk next-nya, next Oase kita di breakout room coba lihat di atasnya itu ada timer. Jadi kita sambil sharing kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Tapi timernya tadi kadang hilang ya? Kalau pas lagi ngomong kayaknya kadang-kadang emang hilang sih. Iya tadi. Nggak selalu muncul gitu. Tadi saya ada kok. Kalau ada di ya?
kalau di laptop itu gerakin kursornya dia muncul, atau di itunya muncul terus di settingnya. Oh. Kalau digerakin kursornya dia muncul. Mungkin karena udah lama gak ketemu ceritanya banyak, Ki. Iya, betul. Kangen-kangenan ya. Lain kali seorang 10 menit kayaknya. Oh, next mungkin sharing aja. Jadi seorang punya jatah 10 menit. Muka cantik. Apaan? Kalau saya tadi ada 4, tiba-tiba 1 tadi. Oke, brother and sisters, kita tutup dulu dengan doa. Setelah itu boleh foto-foto dan saling ngobrol lagi sebentar, ya. Kita doa sama-sama. Bapa kami 1 kali, Salam Maria 1 kali, kemuliaan 1 kali. Oke. Kita bawa dalam doa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa dari surga, terima kasih Tuhan untuk pertemuan oase ini. Kiranya Engkau sungguh boleh hadir dalam pertemuan ini, menjamah setiap hati, mengeratkan setiap hati. Terima kasih untuk firman, terima kasih untuk sharing, terima kasih untuk fellowship yang ada di antara kami semua. Kiranya Tuhan, kami boleh menguatkan satu sama lain di dalam apapun. Sungguh pertemuan ini boleh jadi saluran berkat bagi kami semua, dan boleh kami bawa hidup kami untuk lebih lagi dipakai sesuai dengan rancangan-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau doakan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang zaman. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang semuanya boleh dinyalain kameranya, kita foto-foto dulu. Siapa nih yang ambil foto ya? Alphonse ya? Ya, aku ambil ya. Ya, tolong semua sudah? Oke. Sip, Arnoldius. Oke, sip. Sebentar ya. Jim Lee. Mana Jim Lee? Oke, saya ambil 2 kali ya. Saya hitung dulu. 1, 2, 3, smile. Oke, sebentar, tahan ya. Oke, sekali lagi. Sekali lagi senyum yang manis. Pindah ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, tahan. Sip. Selesai. Kalau dihitung Ocha merem lagi ntar fotonya. Coba lihat. Enggak. Kim bisa aja. Bukan kamera ini. Spesialis merem kalau di foto. Halo Nggur, Kurniawan, Astrid. Teman-teman, mohon doanya ya. Mohon doanya karena Ya, saya udah 4 tahun nikah, belum dapat doanya punya seorang anak. Kita bawa dalam list doa ya. Untuk Andri dan Nama istri siapa? Nama istri saya Marianti, tapi istrinya tidak Katolik, dia Kristen Abalov. Ya, mohon. Tapi perbekatan nikah secara Katolik di Kristoforus, gereja Kristoforus. Oh, di sini banyak ini umat Kristo. Saya diperkatakan nama rumah Heru Janti. Oh, ya. Saya sih aslinya paroki Tangerang, Ciledug sampai Benaden. Tapi di Jakarta tinggal di paroki Kapuk, Pelipur Rasul. Bukan Regina Celi, Pelipur Rasul. Oh, ya. Mohon doanya aja ya. Mohon doanya. Nama istri saya Marianti, Ibu Marianti Suteja, karena Suteja nama saya. Sip.
Kita dalam doa ya. Bagi yang lainnya yang ingin didoakan, silakan menghubungi kontak RSPP, kita akan tahu juga. Oke, kita rasa bisa diakhiri pertemuannya. Ons? Boleh. Oke, thank you ya semuanya. Ada yang mau ngomong nggak? Kalau nggak saya end nih. Oke, thank you ya. Thank you. Sampai ketemu. Bye-bye. Terima kasih, Jeffrey. God bless you. Terima kasih.